Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita dan hari ini gue mau ngebahas tentang seorang serial killer yang luar biasa sadis dan gila banget, tau gak sih guys? Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Ya, check this out. Frederick Walter Stephen West atau yang lebih dikenal dengan nama Fred West lahir pada tanggal 29 September tahun 1941 di kota Marker di daerah Herefordshire di Inggris. Fred adalah anak kedua dari 6 bersaudara dan dia lahir dari keluarga petani yang miskin dari pasangan ayahnya yang bernama Walter Stephen West dan ibunya yang bernama Daisy Hannah Hill. Pada tahun 1946, ayah Fred memboyong seluruh keluarganya untuk pindah ke Moorcourt Cottage di Moorcourt Farm, di mana ayah Fred ini bekerja sebagai petani dan pemerah susu hewan ternak. Ayahnya si Fred ini orangnya agak bermasalah ya guys. Dia seorang yang sangat menjunjung tinggi disiplin, dan yang lebih parahnya guys, dia pernah mengaku kepada Fred bahwa dia memiliki hubungan incest dengan putrinya sendiri. Bahkan ayahnya ini sempat mengajarkan ke si Fred bahwa it's okay kok kalau misalnya lo mau incest, yang penting nggak ketahuan. Sedangkan ibunya si Fred ini juga orang yang bermasalah ya guys, karena si Fred West ini pernah mengatakan dalam wawancaranya dia kepada polisi bahwa ibunya sering kali melakukan pelecehan seksual terhadap dia sejak dia berusia 12 tahun. Di sekolah, si Fred ini kurang pandai dalam segi akademis. Bahkan ada seseorang teman sekelasnya dia mengatakan bahwa si Fred ini sampai dengan SMP guys, dia ini masih susah membaca. Tapi si Fred West ini unggul dalam bidang kesenian dan dia juga menunjukkan bakatnya dia terhadap pekerjaan kayu. Akhirnya Fred West putus sekolah ketika dia berusia 15 tahun. Fred West dan adik laki-lakinya yang bernama John West sering sekali bermain di sebuah klub pemuda di daerah Ledbury. Fred ini diketahui suka sekali menggoda gadis-gadis yang ada di klub tersebut, dan dengan agresifnya si Fred ini datang-datang terus dia langsung membelai rambut-rambut si gadis-gadis ini, terus dia datang-datang langsung mencium gadis-gadis ini. Nah, kalau bersambut, nah kalau enggak kan annoying banget ya guys. Pada November tahun 1958, Fred West mengalami kecelakaan motor. Dia mengalami patah tulang, tulang tengkorak, tulang tangan, dan tulang kaki. Dan karena kecelakaan ini juga, Fred West sempat mengalami koma selama 8 hari. Dan setelah Fred ini sadar, keluarga Fred merasakan kalau si Fred West ini sudah mulai berubah guys. Fred jadi orang yang sangat temperamen dan mudah sekali marah. 2 tahun kemudian, Fred West kembali mengalami cedera otak dan dia sempat tidak sadarkan diri selama 24 jam penuh. Hal ini dikarenakan ada seorang gadis yang dia ganggu di sebuah tangga darurat di sebuah klub pemuda di daerah Ledbury. Nah, gadis tersebut nggak suka guys sama perlakuan si Fred ini. Akhirnya si gadis tersebut memukul dan mendorong jatuh si Fred jatuh di tangga darurat tersebut. Pada Juni tahun 1961, adik perempuan Fred yang pada saat itu baru berusia 13 tahun yang bernama Kitty West pernah mengaku kepada ibunya bahwa si Fred ini sering kali melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap si Kitty, yang menyebabkan si Kitty ini hamil. Biadab banget gak sih ini orang guys? Fred West sempat ditangkap karena kasus memperkosa dan menghamili adiknya ini. Dan dia mengaku kepada polisi bahwa dia telah menganiaya dan memperkosa gadis-gadis sejak dia remaja. Fred diadili pada tanggal 9 November tahun 1961 di Herefordshire, Essex. Ibu dari Fred tetap membela si Fred guys, sedangkan si Kitty adiknya menolak untuk bersaksi di pengadilan. Dan akhirnya kasus tersebut pun harus gagal dan Fred tidak dihukum sama sekali. Setelah kejadian tersebut, keluarga Fred ini secara terang-terangan guys tidak mau mengakui si Fred West ini sebagai keluarga lagi. Dan Daisy, ibunya si Fred ini, mengusir Fred dari rumah. Dan akhirnya si Fred ini tinggal di rumah bibinya yang bernama Violet di Marker.
Fred West bertemu kembali dengan mantan pacarnya si Fred ini yang bernama Catherine Bernadette Costello atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Rena Costello. Akhirnya mereka ini menikah guys, tapi pada waktu Rena ini menikah dengan Fred, posisi si Rena ini sedang hamil anak dari laki-laki lain. Pasangan ini awalnya tinggal di rumah bibinya si Fred. Lalu akhirnya Fred memboyong keluarganya ke Cold Bridge. Di sanalah si Fred mendapatkan pekerjaan yang baru sebagai supir Vans Ice Cream. Gak lama kemudian lahirlah putri dari Rena Costello yang dinamakan Charmaine Carroll yang lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1963. Karena si Charmaine ini adalah keturunan campuran antara Rena dengan seorang laki-laki dari Pakistan, akhirnya si Fred dan Rena ini ngomongnya sama tetangga-tetangga rumahnya kalau si Charmaine ini adalah anak adopsi. Setelah itu mereka bertiga pun akhirnya pindahlah ke Savoy Street di daerah Glasgow. Dan pada Juli tahun 1964 lahirlah lagi anak dari Rena dan Fred yang diberi nama Anna Mary. Pengasuh keluarga mereka yang bernama Isa McNeil mengatakan bahwa Rena ini adalah seorang ibu yang baik dan penuh perhatian kepada anak-anaknya. Sedangkan si Fred West ini dikenal selalu memperlakukan anak-anaknya dengan kasar. Anak-anaknya ini sering sekali dikurung di kamar dan hanya diizinkan keluar jika Fred pergi bekerja. Isa McNeil juga mengatakan bahwa si Fred ini berselingkuh dengan seorang gadis yang pada waktu itu berusia 16 tahun yang bernama Anna McFall. Anna McFall ini gak lama kemudian tinggallah bersama dengan keluarga Fred West. Dan yang lebih parahnya adalah si Fred ini kemudian mengaku kepada Rena Costello bahwa dia memang terlibat dalam banyak sekali perselingkuhan. Lalu Rena pun marah dan Rena mulai berselingkuh dengan seorang pria yang bernama John McLachlan. Karena baik si Fred maupun si Rena ini udah sama-sama sering berselingkuh ya guys, akhirnya keluarga mereka penuh dengan kekerasan dong guys. Si Rena ini selalu dipukulin sama si Fred dan anak-anaknya ini juga pun jadi sering dipukulin. Dan yang lebih parahnya lagi ya guys, pernah nih suatu hari si Charmaine, putri dari si Rena, meminta ice cream dari truknya si Fred ini kan. Si Charmaine ini akhirnya dipukulin dong gara-gara hal tersebut. Pada tanggal 4 November tahun 1965, Fred West secara tidak sengaja menabrak sampai mati seorang anak kecil di daerah Glasgow dengan truk van yang dia bawa. Fred dibebaskan dari segala tuduhan, tapi si Fred ini takut sama amukan penduduk setempat ya guys. Akhirnya si Fred ini memboyong keluarganya ke Gloucester. Di sana dia menyewa sebuah karavan untuk tempat tinggal mereka. Gak lama setelah mereka pindah, Fred West mendapatkan pekerjaan baru sebagai supir truk untuk sebuah rumah potong hewan lokal di sana. Jadi sebenarnya gini guys, si Rena Costello, Isa McNeil dan John, pacar si Rena ini rencananya mau kabur dari si Fred West. Udah berbagai rencana pelarian lah dibuat. Nah, tinggal saat mau eksekusinya aja nih ya guys. Ternyata si Fred West ini udah tahu lah ya. Dia dikasih tahu sama si Anna McFall. Si Anna ini udah kayak bucin banget guys. Dia ini cinta mati banget sama si Fred dan percaya kalau si Fred ini pasti akan menikahi si Anna McFall. Terjadilah pertengkaran yang amat besar antara Fred West dengan si John, pacar si Rena ini. Fred abis-abisan dipukulin sama si John ini guys. Polisi sampai datang loh guys untuk menengahi mereka ini. Dan akhirnya diputuskanlah bahwa si Rena ini harus menjauh dari Fred dan anak-anaknya. Karena dianggap si Rena Costello ini sangat berbahaya untuk mereka. Pada tahun 1966, Rena dan Isa McNeil akhirnya memutuskan untuk pindah ke Skotlandia, meninggalkan Fred dan anak-anaknya. Tetapi setiap beberapa bulan sekali, Rena Costello ini pasti datang untuk mengunjungi anak-anaknya. Awalnya si Rena ini udah berdamai dengan Anna McFall ya guys. Namun lama-lama si Rena ini kesal sama kehadiran si Anna McFall ini di sekitar putrinya. Dan pada Agustus tahun 1967, Anna McFall ini diketahui mengandung usia 8 bulan anak dari Fred West. Anna McFall tidak pernah dilaporkan hilang ya guys.
Tapi pada Juni tahun 1994, mayat dari Anna McFall ditemukan sudah terpotong-potong terkubur di sebuah ladang jagung antara daerah Much Marker dengan Campley. Lalu Fred bertemu dengan seorang wanita lagi yang bernama Rosemary ketika si Fred ini masih menjadi suami dari Rena. Fred mengaku bahwa dia adalah seorang pria yang memiliki 2 orang anak yang ditinggalkan oleh istrinya. Rosemary Letts yang pada waktu itu masih berusia 16 tahun memutuskan untuk tinggal bersama dengan Fred dan anak-anak Fred. Fred dan Rosemary Letts tinggal di sebuah rumah flat 2 lantai di daerah Midland Road di Gloucester, Inggris. Mereka tinggal di lantai paling bawah, sedangkan keluarga Giles tinggal di lantai atas. Tracy Giles merupakan teman satu sekolah serta teman bermain dari Charmaine dan Anna Mary. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1970, Rosemary akhirnya melahirkan putri pertamanya dengan Fred yang diberi nama Heather Ann West. Dan gak lama kemudian setelah kelahiran anaknya ini, si Fred West sempat dipenjara guys atas kasus pencurian. Fred dibebaskan dari penjara pada tanggal 24 Juni tahun 1971. Sebelum si Fred West ini bebas, Charmaine, putri dari Rena istri Fred sebelumnya, dibunuh oleh Rosemary dong guys. Mayatnya awalnya disimpan di sebuah gudang batu bata di Midland Road. Lalu ketika si Fred ini bebas, Fred kemudian menguburkan tubuh si Charmaine ini di halaman belakang pintu flat mereka. Tracy Giles, teman si Charmaine ini yang tinggal di flat atas, pernah datang ke rumah si keluarga West untuk mengajak main si Charmaine. Tapi si Rosemary memberitahukan kepada si Tracy ini bahwa si Charmaine sudah dibawa oleh ibunya ke Skotlandia. Anna Mary, anak dari Fred dan Rena Costello, mengatakan bahwa Anne dan Charmaine sering sekali dipukuli. Namun si Charmaine ini lebih sering membantah si Rosemary. Makanya si Rosemary ini sangat membenci si Charmaine. Rena Costello pun pernah datang ke Inggris guys untuk mengunjungi anak-anaknya. Rena ini mau menuntut hak asuh atas anak-anaknya terhadap si Fred West. Dan ketika dia tahu si Charmaine ini mati, gak lama kemudian Rena pun dikabarkan tidak pernah kembali ke Skotlandia. Kemanakah si Rena? Tubuh Rena ditemukan sudah terpotong-potong dalam sebuah kantong plastik dan dikubur di dekat sebuah pohon di Letterboxfield, jauhnya kurang lebih 1 mil dari Much Marker. Pada tanggal 29 Mei tahun 1972, Fred West akhirnya menikahi si Rosemary di Gloucester, dan gak lama kemudian Rosemary melahirkan putri keduanya dengan Fred yang diberi nama May June West. Setelah menikahi Rosemary, Fred West akhirnya memboyong keluarganya untuk pindah ke rumah yang lebih besar namun masih berada di daerah Midland. Fred membeli rumah 2 lantai dengan harga sebesar 7.000 pound. Fred West tampaknya semakin menggila guys. Disuruhlah si Rosemary ini untuk mencari uang tambahan ke dunia prostitusi. Jadi di lantai 2 rumahnya si Fred ini dibuatlah kamar-kamar untuk motel dan kamar-kamar untuk si Rosemary melayani klien-kliennya. Karena pekerjaannya ini, sampai-sampai si Rosemary ini memiliki total 7 orang anak dan 3 diantaranya adalah keturunan campuran. Korban kegilaan kedua dari pasangan ini adalah mereka ini juga pernah menculik seorang gadis yang bernama Caroline Owens. Caroline ini dijanjikan bekerja sebagai pengasuh dari anak-anak West. Tetapi ketika si Caroline ini lagi datang ke rumah si Fred, dia merasakan ada sesuatu yang janggal guys. Akhirnya dia menolak pekerjaan tersebut. Ketika pulang si Caroline ini dihadang dan diculik di tengah jalan oleh si Fred dan Rosemary. Sesampainya mereka ini di rumah, si Caroline ini disiksa lalu diperkosa oleh pasangan Fred dan Rosemary. Sampai suatu saat akhirnya si Caroline ini mengiyakan tawaran kerja dari mereka. Sampai ketika suatu hari si Fred sedang bekerja dan hanya ada Rose dan anak-anaknya di rumah tersebut, Caroline ini akhirnya berhasil kabur guys dari rumah Fred West.
Caroline melaporkan kepada keluarganya, lalu keluarganya Caroline ini melaporkan kembali kepada polisi. Fred dan Rose sempat disidang dan ternyata mereka hanya disuruh membayar denda aja guys, nggak dipenjara, dan hal ini membuat si Caroline ini depresi dan berniat bunuh diri. 3 bulan setelah kasus Caroline ini selesai, korban selanjutnya dari pasangan gila ini adalah seorang gadis yang bernama Linda Gough. Linda adalah seorang gadis yang pada waktu itu masih berusia 19 tahun. Linda sering sekali menginap di rumah Fred West karena Linda ini jatuh cinta dengan seorang pria yang juga tinggal di rumah si Fred West. Tapi gak lama kemudian si Linda ini ditemukan menghilang guys. Dan ketika para penghuni lain menanyakan di mana sih keberadaan si Linda Gough ini, Rosemary mengatakan bahwa Linda ini telah menerima pekerjaan di Weston Supermare. Tubuh Linda itu dipotong-potong dong guys sama pasangan gila ini. Di lehernya ada bekas cekikan oleh tali sehingga si Linda ini mati karena kehabisan nafas. Dan kemungkinan besar si Fred membunuh Linda ini di ruang bawah tanah miliknya. Lalu tubuhnya si Linda ini dikuburkan di dekat garasi. Pernah ya nih guys, suatu hari si Anna Mary, anaknya si Fred West dengan Rena Costello yang pada waktu itu masih berusia 8 tahun, disekap dong guys, terus dibawa ke ruang bawah tanah untuk diperkosa sama si Fred West. Dan posisinya si Rosemary ini cuma diem aja nontonin gitu guys. Gila, biadab banget gak sih ini orang? Karena gak kuat sama perlakuan dari ayah dan ibu tirinya ini, akhirnya si Anna Mary ini kabur dari rumah guys. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah setelah si Anna Mary ini pergi, si Fred ini lantas melampiaskan kebiadabannya dia ini ke anaknya yang lain coba, yaitu Heather Ann West, putri dari Fred dan Rosemary. Heather Ann West dikenal sebagai murid yang patuh dan pintar, sampai suatu hari gurunya ini melihat banyak sekali tanda-tanda penyiksaan di tubuh Heather. Heather ini sih sebenarnya nggak pernah cerita apa-apa sama gurunya guys. Namun Heather pernah menceritakan kepada satu orang teman dekatnya dia bahwa dia adalah korban pelecehan dari ayah dan ibunya. Jadi pada pertengahan tahun 1980 ada rumors mengenai kehidupan prostitusi dari Rosemary mulai beredar kemana-mana, termasuk ke sekolahnya anak-anak keluarga West. Nah, kedengeranlah hal ini sama si Fred dan Rose. Lalu si Fred ini marah ya guys dan mengatakan kepada Heather bahwa Heather lah penyebab kebocoran hal tersebut. Pada tahun 1987, Heather ini akhirnya dibunuh guys oleh si Fred West. Lalu pasangan gila ini mengatakan kepada tetangga dan anak-anaknya yang lain bahwa si Heather West ini sudah diterima bekerja di daerah Devon. Masih berlanjut guys ternyata kejahatannya. Setelah Heather West ini meninggal pada Mei tahun 1992, Fred West lalu melakukan pelecehan seksual terhadap putrinya yang lain yang bernama Louise West yang pada saat itu masih berusia 13 tahun guys. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah si Fred ini sampai memfilmkan ketika dia memperkosa si Louise ini. Sampai suatu hari si Louise ini menceritakan kisahnya dia kepada seorang teman sekelasnya dia mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayahnya ini. Dan temannya ini kemudian melaporkan kepada ibunya, lalu ibu temannya ini melaporkan pun kepada polisi. Pada Agustus tahun 1992, polisi akhirnya menggeledah rumah keluarga West. Louise West yang sangat berani menceritakan kejadian yang dia alami ke polisi. Akhirnya Fred dan Rosemary West ditangkap oleh polisi dan anak-anak mereka dibawa ke panti asuhan. Polisi memulai penyelidikan kasus ini secara menyeluruh guys. Awalnya si Fred ini dituntut atas 3 kasus, pemerkosaan, penyadapan, dan kekerasan terhadap anak-anak, di mana si Rosemary dianggap sebagai kaki tangannya dan juga dituntut atas kasus kekerasan terhadap anak-anak. Ketika Fred ditanyakan tentang di mana keberadaan si Heather West, lalu Rose dengan lantang mengatakan bahwa Heather ini masih hidup dan hidup bahagia bekerja di daerah Devon. Dan guys,
ternyata Anna Mary, putri dari Fred dan Rena, juga datang ke pengadilan untuk bersaksi, guys. Anna Mary mengatakan bahwa ketika dia sudah keluar dari rumah ayahnya, Anna Mary ini sudah mencari ibunya Rena Costello dan kakaknya Charmaine dan juga Heather adiknya, tapi Anna Mary ini tidak menemukannya sama sekali. Dan akhirnya ya guys, sumpah ini ngeselin banget sih. Anak-anaknya si Fred dan Rose ini gak mau bersaksi melawan orang tuanya dong. Karena katanya mereka ini takut kalau nanti ibunya bebas bisa semakin menggila menyiksa mereka. Akhirnya si Anna Mary pun akhirnya membatalkan kesaksiannya karena dia kasihan melihat adik-adiknya ini. Polisi sih sebenarnya gue rasa udah gregetan juga guys. Polisi ini masih mencari di mana keberadaan Rena, Charmaine, dan Heather West. Polisi ini akhirnya berhasil mendapatkan surat penggeledahan untuk kedua kalinya guys. Akhirnya mengakulah si Fred West ini kalau dia adalah pembunuh daripada Heather West. Dia melakukannya seorang diri dan Rose itu katanya nggak bersalah guys. Dan Fred menunjukkan di mana dia ini menguburkan si Heather di taman depan rumahnya. Rosemary pun akhirnya juga ikut ditahan guys. Dia didakwa sebagai kaki tangan dari Fred West ini. Dan karena nggak mungkin banget kan ya guys, anaknya sendiri gitu meninggal tapi dia nggak tahu apa-apa. Polisi akhirnya menemukan tulang-tulang tubuh dari Heather West. Dan ketika polisi menggali lebih dalam lagi, ternyata polisi menemukan banyak sekali tulang-tulang muda yang disinyalir oleh polisi merupakan tulang-tulang dari gadis-gadis muda. Polisi berhasil mengidentifikasi tulang-tulang korban dengan cara mencocokkan dengan rekaman gigi dan laporan-laporan orang yang hilang dari tahun 1970 sampai tahun 1990-an. Fred dan Rosemary West akhirnya didakwa atas 11 kasus pembunuhan terhadap Rena, Charmaine, Heather, Anna McFall, Linda Gough, serta beberapa korban lainnya. Ketika masih dalam proses sidang dan belum diputuskan mengenai hukuman yang akan diberikan kepada mereka, si Fred West ini memilih untuk bunuh diri di dalam selnya. Sedangkan Rosemary West akhirnya dihukum seumur hidup di penjara. Pengadilan menekankan bahwa si Rosemary West ini adalah wanita yang tidak akan pernah dibebaskan. Demikian guys cerita kita untuk hari ini. Gue pas mau bikin bahan mengenai si Fred West ini juga sebenarnya kesel banget, tau gak sih guys. Semoga ya kita dijauhkan dari orang-orang yang modelan seperti ini guys. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus support channel gue dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!